Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saudara sebangsa setanah air, maaf kalau saya sedikit berlebihan menyebut Mukidi sebagai zombie atau mayat berjalan. Karena sudah 1 tahun jadi bekas presiden, dia masih terus saja ikut cawe-cawe. Andai kata ada omongan Jokowi yang ngawur atau offside, tetapi kalau maksudnya untuk menyumbang pikiran yang positif buat bangsa dan negara, tentu kita masih bisa kasih apresiasi. Tetapi omongannya selalu dikaitkan dengan ambisi butanya untuk meyakinkan masyarakat bahwa anaknya Gibran yang terbukti hanya punya ijazah SD, seolah perlu dipertimbangkan agar bisa ikut Pilpres pada tahun 2029 kelak. Nah, nalar itu berasal dari bahasa Arab nadhar, artinya pendapat, wawasan. Nah, Mukidi ini menurut saya sudah rusak parah penalarannya, pemikirannya. Mukidi punya pemikiran yang jauh dari alam nyata. Dia tidak mungkin lagi mengajak partai-partai besar ikut dalam gerbong atau rombongannya. Tidak mungkin ada partai politik yang mau menampung Joko Mukidi karena mereka malu kalau sampai menerima seorang figur yang oleh partainya yang pernah membesarkannya itu sudah dipecat. Nah, partai yang bisa jadi sandarannya hanya satu, yaitu PSI, Partai Solidaritas Indonesia, yang diketuai Kaisang Pangarep, anak bungsunya Pak Joko Mukidi. Ya. Dalam Pileg 2024 saja, ketika Mukidi masih jadi presiden, dia gagal memasukkan beberapa kader PSI ke DPR RI. Tentu lebih mustahil lagi PSI mampu masuk ke Senayan dengan pengaruh Mukidi yang makin tidak berbobot dalam politik nasional. Nah, dalam tempo 6 bulan sampai maksimal 1 tahun, gantungan Mukidi di pemerintahan Presiden Prabowo bisa dipastikan satu persatu rontok. Kapolri sekarang, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, pasti sudah diganti. Sekarang Kapolri mulai polah karena panik sehingga berani membangkang pada Presiden. Listio Sigit bisa saja sumpah-sumpah kesetiaannya tegak lurus kepada Pak Prabowo, tapi masyarakat sudah cerdas, kesetiaannya atau realitas puncaknya Listio Sigit itu tetap pada Pak Mukidi. Sulit buat saya untuk memahami bagaimana Mukidi sudah jadi bekas presiden hampir 1 tahun, sudah jadi zombie, tapi Listio Sigit tetap saja delosor di depan Mukidi. Nah, Mendagri Jenderal Polisi Tito Karnavian sami mawon, begitu cintanya dan pengabdiannya pada Pak Mukidi sampai berani memindahkan 4 pulau yang berada dalam yurisdiksi Kabupaten Singgil Aceh, yaitu Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang. Kepemilikannya itu dipindah ke kepemilikan Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Mengapa? Karena Tito ingin menunjukkan loyalitas puncaknya pada Pak Mukidi dengan jalan menghadiahi Bobi Nasution, Gubernur Sumut, 4 pulau milik Aceh itu. Nah, akhirnya Presiden Prabowo sendiri yang harus turun tangan mengembalikan perampokan Tito itu ke Kabupaten Singgil Aceh. Jadi memang luar biasa. Saya tidak bisa memahami, seperti mata gelap Kapolri sama Mendagri ini. Dalam pada itu mudah kita pahami kalau sekarang keadaan Mukidi seperti bingung kesepian. Sampai 3 bulan lalu rombongan demi rombongan pecinta Jokowi dengan naik bis datang ke rumah Jokowi berziarah bersilaturahmi di Solo. Mereka berebut bisa bersalaman dengan Pak Mukidi. Namun dengan berjalannya waktu, rombongan-rombongan itu, penziarah itu makin surut, apalagi setelah Mukidi diserang penyakit kulit yang aneh. Nah, jangan lupa serangan politik pada Gibran Fuhufafa dalam 2 bulan terakhir ini semakin kencang. KPU didemo oleh ratusan orang yang mengancam akan menepalkan KPU kalau sampai berani merubah-rubah data ijazah Gibran yang dipakai untuk pengesahan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, setelah Roy Suryo, Rismon, Tifa, Khozinuddin, Rizal Fadilah, dan tokoh-tokoh lainnya
menyatakan secara telak bahwa ijazah Gibran yang asli hanyalah ijazah SD-nya, maka gempuran politik supaya Gibran mundur sukarela dari posisinya sebagai wapres ilegal itu memang makin meluas. Nah, ketidakpercayaan publik pada Gibran sebagai wapres ilegal itu juga semakin bergema ke seantero Nusantara. Zombie Mukidi tidak lagi bisa berbuat banyak. Pendukung Mukidi menurun drastis. Kita ikuti terus perkembangan politik berkaitan dengan nasib Joko Widodo, sang zombie yang tak tahu diri. Tapi saya akan menutup dengan rasa terima kasih kita kepada Pak Subhan Palal, yaitu lulusan UI 2018. Yang jelas Pak Subhan ini bukan orang sembarangan. Saya quote ini, ia adalah advokat Indonesia yang mendirikan firma hukum Subhan Palal & Rekan. Kantor hukumnya beralamat di Kelurahan Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Jadi ini kita terima kasih kepada beliau yang memang mendatangi PN Jakarta Pusat ya, kemudian menggelar dan kemudian alhamdulillahnya itu ketua PN Jakarta Pusat itu dengan sangat elegan ya, sangat baik itu mendengarkan ya, kemudian mengangkat ini menjadi sebuah isu hukum ya, sehingga sampai sekarang gema dari ijazah palsunya Gibran itu makin meluas gitu. Dan ternyata atau jebulnya memang dia hanya punya ijazah SD saja. Terima kasih, ya mudah-mudahan kita selalu maju ke depan dengan lebih mantap lagi. Dan kita doakan Pak Prabowo jangan pernah ragu untuk melibas atau menghilangkanlah beberapa menteri, beberapa pejabat tinggi di pemerintahan beliau Pak Prabowo ini ya, supaya ketiplak Mukidi itu cepat dibuang karena mereka jadi beban nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.